bukan dirimu, putih juga bukan dirimu. Namun ku melihatmu tak bercahaya seperti memudar. Ini asal tahu aja Kak, ya. awal spektakuler itu pada saat aku menyanyikan lagu Jerah, nangis Kak aku. Nangis, Kenapa? ngedenger suara Joy Tobing. Apalagi pandemi ya. Puji Tuhan ya maksudnya kita masih punya sesuatu nih gitu. Ya udah deh, bikin ini. Sampai akhirnya aku jualan bakmi. Tugas Fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas Fix mantap. Beb, lihat ya. Apa ini Kak? Nah, ini lagu karya Gen Z, ya. Ini anak Sidoarjo kalau nggak salah. Nah, dia ini kreatif banget. Ini dia main iseng-iseng di rumah gitu, tapi lagi happening banget, gitu, lagi viral lagunya. banget. Nah, kamu lihat tuh di sini dia viewernya udah 14 juta. Wow. Nggak ngalahin lagunya. Ngalahin Agnes Mo ya. Wow. Nah, ini kreatifnya. Jadi Gen Z kan tahu diri ya. Kalau ngomong tuh nggak pakai satu bahasa. Banyak ya? Ya, banyak. Apalagi anak selatan. Ya. Campur-campur ngomongnya. Nah, ini lagunya itu menggabungkan antara bahasa Jawa, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Kreatif sebenarnya ya? Kurang. Harusnya ada bahasa tubuh juga di sini. Bahasa isyarat tuh masuknya. Nah, menurut lo nih fenomena macam gini tuh gimana sih? Kayaknya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga, perkembangan media sosial, mempermudah orang-orang tuh menyalurkan karyanya. Oh iya. Jadi nggak harus yang kalau dulu ya bahasanya gini, kita nih penyanyi dulu nih ditatar dulu, bisa nyanyi dulu baru jadi penyanyi, kan gitu. Jadi tapi kalau sekarang tuh, misalnya maaf ya, maksudnya gini, tidak bermodalkan sekolahan, tapi dia punya bakat yang mungkin belum diasah, bisa. Itu bisa. Dan gampang banget berkarya. Gitu. Dan bisa dengan mudah. Adalah ya itu. Faktor luck juga penting ya. Tahu-tahu begitu dia masuk viral. Atau kayak emak-emak yang kemarin tuh. Yang apa? Nah, yang kayak gitu kan langsung ada di TV di mana-mana, kayak gitu. Jadi terus langsung rekaman. Kayaknya lebih mudah sekarang ya memasuki industri musik daripada dulu ya. Seperti itu. Oh gitu. Terus ada tuh yang sekop itu kan dari vokal aja bukan vokal yang mumpuni untuk seorang penyanyi gitu ya. Tapi ternyata viral dan gue lihat di TikTok, di Instagram mereka manggung kemana-mana loh. Jadi kayak sekarang tuh lebih mempertanyakan mungkin gini. Apa sih yang penonton mau gitu loh Kak. Mungkin gue gak pengen nih nonton yang terlalu serius. Gue gak pengen nih nonton misalnya penyanyi yang terlalu gimana gitu. Yang teknik banget gitu. Misalnya lucu ya, seru ya. Penghibur ya. Gitu yang kayak gitu kan. Dan bahkan hal-hal begitu bukan cuman orang dewasa. Sampai anak kecil Anak kecil juga gitu. Memang iklimnya seperti itu ya. Kita akan ngobrol banyak lagi ya. Tapi sebelumnya halo, jumpa lagi dengan saya Kak Rere gak kuku au. Ya, masih di podcast Fix Mantap ya, dan hari ini saya ditemani seorang artis cantik, asik, idola remaja tahun berapa ya? Idola remaja 20 tahun lalu. Idol masih remaja kok. Idol 1 itu tahun berapa? 2004. Itu happening banget ya. Dan saya adalah saksi nyata gitu, saksi hidup. Helena tuh mau duduk aja nggak bisa gitu ya, dikejar sana dikejar sini gitu ya. Itu tahun 2004. Ya, oke. Helena, thank you banget. Sama-sama. Waktunya pagi-pagi ketemu saya. Senang sekali saya bisa ketemu kamu lagi. Sama-sama. Ini di program baru ya, podcast Fix Mantap ya. Kita ngobrol-ngobrol yuk gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang lagi happening juga kan, Idol kan udah lagi ada session keberapa sekarang? Season ke-13. 13. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu. Enggak ya, itu antara tahunan enggak sih? Dulu tuh memang setiap tahun. Tapi kayaknya sempat stop itu karena pandemi kan. Gitu. Jadi
kayaknya stop, makanya sekarang baru season yang ke-13. Oh gitu. Mungkin kalau tiap tahun berarti seasonnya ke-20. Kamu udah 20 tahun yang lalu ya. Waktu itu usia berapa Helena? 20 tahun. 20 tahun. Gak usah dihitung ya usianya ya. Anyway, Gimana? gue pengen tahu rasanya kamu menjadi seorang penyanyi. Waktu itu kamu menjadi penyanyi, prosesnya gimana sih gitu. Tapi sebelum gue tanya itu, gue pengen tahu rasanya menjadi seorang penyanyi yang dari penyanyi biasa, tiba-tiba masuk idol terus boom, terus jadi idola di mana-mana. Itu rasanya kayak apa sih? Happy ya? campur lelah Kak. Depresi nggak sih? Jangan dong. Enggak ya? Enggak. Karena memang kalau nyanyi itu passion. Pastinya senang gitu. Terus ketemu orang-orang yang excited banget mau ketemu sama kita gitu. Tapi memang pada saat itu mungkin atmosfernya, euforianya juga lagi happening. Sama soalnya ya. Jadi kan nggak pulang ke rumah tuh Kak. Karena kita roadshow Kak. Gitu kan ya. Jadi kadang-kadang akhirnya kayak, aduh kok capek ya. Aduh kok ini ya. Sampai akhirnya di fase yang sempat yang besok mau kerja, mau nyanyi, ya sekedar nyanyi. Oh gitu. Udah jadi industri ceritanya ya. Ini tugas gue mungkin, gitu. Mungkin kadang-kadang harus ada break time-nya dulu kayaknya ya. Tapi karena waktu itu lagi itu yang aku jalanin sih. Gitu. Jadi namanya manusia tetap ada capeknya gitu. Tapi mau nggak mau tetap harus tampil gitu ya. Iya. Oh, berat ya, Bu? Berat tapi happy. Happy karena cuan. Nggak pulang-pulang berarti begitu pulang kan? Bawa segini dong ya. Jadi kalau kata orang tua gitu nggak apa-apa nih nggak pulang deh, bawa taruh baju kotor, bawa baju bersih gitu kan. Yang penting ke rumah. Cuan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong awal mulanya gimana kamu bisa masuk ke itu kan kompetisi pertama, idol pertama itu kan kompetisi pertama kan. Sebelumnya udah ada ya? Ada Avi kayak dulu. Kayak waktu itu ada Avi. Kemudian idol, kalau idol kan internasional ya, kalau Avi kan nasional ya. Nah, prosesnya gimana tuh? Kamu panjang nggak sih? Atau karena kamu udah, basicnya emang penyanyi dari awal? Penyanyi. Oh penyanyi, tadinya nyanyi di mana? Jadi aku tuh sebenarnya gini, start musik itu untuk serius di usia 13 tahun kan. Bu, dari 13 tahun udah nyanyi? 13 tahun itu. Udah nyari duit ya Bu? Lebih ke uang jajan ya. Oh uang jajan. Gitu. Jadi waktu itu aku sempat tergabung di Antero Bagus sama Andri Patikawa. Itu zaman gue AB3. Nah, jadi dulu ada kompetisi nyanyi se-Asia namanya Asia Bagus. Asia Bagus. Oh kamu dulu di sana? Dulu di Antero Bagus. Dari situ terus masuk ke TVRI bareng sama acara di Om Jimmy Manopo. Ya dulu. Iya. Berapa tuh? Gue aja masih. Itu pokoknya SD menuju SMP. Jadi sebelum-sebelumnya ikut festival. Jadi kamu memang sudah nyanyi dari kecil ya? Sudah nyanyi dari kecil. Tapi untuk serius menuju ke industri musiknya, ke stasiun TV, ya dari umur 13 tahun itu Kak. Terus jadi backing vokal di Audiensi Band. Yang terkenal banget waktu itu ya. Yang gak berhenti-berhenti itu. Sampai akhirnya begitu. Kalau zaman sekarang namanya stripping ya. Nah. Itu udah cuannya udah masuk terus ya. Terus kan udah gitu kan ada audisi idol. Sebenarnya sempat maju mundur Kak. Gitu. Dalam arti kata gini, aku jadi backing nih. Udah kenal nih. Gitu. Walaupun mungkin peluangnya tidak sebesar misalnya jenjang karirnya nih kalau aku masuk idol nih gitu. Sampai akhirnya disupport sama keluarga. Udahlah ikut aja. Ikut deh. Gitu. Ngantri juga. Ngantri dong. Tapi kan waktu itu kamu sudah penyanyi hit, suka di TV gitu. Ya ilah Kak. Juga. Aku satu dari sekian puluh ribu orang yang ada di Kemayoran pada saat itu. Nggak kelihatan Kak. Siapa gitu. Gitu ya. Nggak kelihatan. Ada sekian puluh ribu orang yang daftar waktu itu. Dan kamu masuk. Pertama kali itu diambil berapa finalis? Aku nggak tahu ya, karena kan memang dia proses seleksinya tuh kalau nggak salah 2 atau 3 hari di Kemayoran. Jadi pokoknya pada saat aku itu seleksi pertama adalah kita nyanyi di satu ruangan, ada 5 orang nih, bisa dipanggil 5 peserta, nyanyi satu-satu tapi yang masuk. Ada beberapa jurinya gitu. Cuman aja ada. Keluar ganti gitu. Gitu aja. Terus semua dikumpulin sekitar 30 orang.
bacain. Nomor ini, oke kalian lolos, sisanya thank you, gitu. Ya Allah. Dari situ baru seleksi lagi yang ketemu juri. Juri yang intinya ya. Gitu ya. Mas Dimas, Mbak Mukas, Mbak Titi, sama Mas Indra. Iya. Oke. Gitu. Jadi seleksi kedua baru sama jurinya yang benar. Dan kamu masuk juga. Masuk juga. Apa sih yang membuat kamu masuk di seleksi itu? Apakah karena kamu cantik? Atau karena memang teknik vokal dan pengalaman kamu di panggung sudah banyak? Kalau menurut aku faktor paling penting faktor keberuntungan. Keberuntungan ya? Karena yang memang lain banyak ya? Kak, bagus suaranya Kak. Oh gitu? Aku tuh cukup bisa dibilang salah satu minder. Jadi kita nunggu gitu ya. Tuh di toilet tuh. Pada latihan vokal. Waduh kita gimana nih? Gitu. Oke. Jadi memang keberuntungan. Memang Kedua, di entertainment ya, terutama dunia gitu kan, Kak. entertainment memang keberuntungan nomor satu ya. Terus pada saat kita ketemu juri dengan jangka waktu yang lama kita nunggu, kadang-kadang moodnya drop. Nah, sebagus Stamina apapun kita bisa fail gitu loh Kak. Bener, oke. Jadi begitu sih prosesnya, nggak tahu dari segi apa, ya memang sudah jalannya mungkin. Oke. Oh gitu, wah luar biasa. Sampai akhirnya kamu masuk di babak spektakuler. Namanya babak spektakuler. Itu berapa orang? Setelah melewati banyak seleksi dari mulai 150-an kalau nggak salah dibawa ke Jakarta yang dari luar kota tuh 150 ke 70-an ke 30-an ke 11. Ya. Kamu termasuk yang 11 itu dari ratusan ribuan orang itu ya? Kayak ratusan ribu Kak. Ratusan ribu ya, ya ampun hebat sekali kamu ya. Dan ya tangan bener. Dan akhirnya kamu masuk di jajaran 11 itu yang akhirnya sampai roadshow kemana-mana itu. Oke. Pemenangnya waktu itu si Kak Joy. Joy yang nomor 1 ya, Delon nomor 2. Kamu? Keempat. Oh kamu keempat. Yang ketiga siapa? Nania. Oh Nania. Oh iya dulu ada Nania ya. Kemana tuh mereka? Ada di rumahnya masing-masing. Masih suka ketemu? Yang sering ketemu tuh sama Lucky. Sama Kak Joy, sama Delon. Oke. Masih nyanyi ya sampai sekarang? Mereka masih eksis ya. Oke, bersyukur. Nah, selama kamu berkarir berarti sudah 20 tahun. Benar Idol ya? Iya, Idol ya. Ini 24. Ya, berkarir di Idol ya. Sebelumnya sekarang udah 25, Kak. Udah 2025. Jadi udah 25 tahun. Kalau tahun 2020 berarti kamu 21 tahun. Iya. Oke. Ada nggak sih suka, duka, dan kisah yang mungkin membuat kamu up, membuat kamu down gitu? Ada nggak sih? Pada saat di Idol apa proses selama ini? Selama proses menjalani karir kamu. Pastinya ada Kak, gitu. Satu kondisi yang dimana kita tidak pernah perform yang rutin. Terus dihadapkan sama, besok di kota ini, besok aku udah pindah kota lagi. Oh gitu? Gitu, ntar pulang Jakarta cuman ini langsung gitu. Jadi memang fisik nomor satu, kaget gitu. Sindrom apa? Kalau istilahnya star syndrome ada ya kalau anak-anak yang baru ya gitu. Kalau aku lebih ke kaget, nyanyi lagi ntar malam. Jadi pada saat itu tuh benar-benar tidak ada waktu akhirnya buat keluarga, buat aku pribadi, buat pokoknya temen apa nggak ada deh. Itu jadi aku udah konsen aja ke situ gitu. Ya karena udah mikirnya hari ini ntar malam nyanyi, abis nyanyi tidur karena besok pagi harus sudah di bandara ke kota berikutnya dan seterusnya begitu. Gitu. Tapi disyukuri balik lagi. Capek enggak? Capek tapi campur seneng sih Kak. Bersyukur. Ini ya berkat yang Tuhan kasih gitu. Proses yang udah aku lewatin, ya ini berkat yang Tuhan kasih nih gitu. Dan itu tidak semua orang lewati proses itu. Iya. Nah, setelah kamu berkarir atau populer di Idol itu, nah apa istilahnya langkah kamu atau bagaimana cara kamu untuk mempertahankan popularitas kamu tuh? Iya. Kan Idol cuma 1 tahun kan, gitu. Sementara kamu kan berkarir nggak cuma 1 tahun, bahkan sampai sekarang gitu, udah 20 tahun. Itu gimana sih caranya?
Kan banyak yang muncul hilang. Hilang. Apalagi sekarang. Iya, iya. Sekarang anak-anak ini mungkin lagi viral. Terus hilang. Tapi kamu salah satu penyanyi yang sampai sekarang masih ada. Iya, gitu. iya, iya. Gimana? Ya. Sebenarnya gini sih ya, kalau aku ngejalanin prosesnya, ketemu sama klien, I.O. terutama, apalagi kan acara-acara kita off air ya Kak ya, kan kita ketemu banyak orang. Iya benar. Perbedaannya pasti terlihat kan kalau kita di panggung idol, kita disorakin orang tanpa perlu kita berusaha. Helena, misalnya udah disetting malah kadang gitu lah ya, Di memang TV kan antusiasme gitu. mereka gitu. Iya, Tapi kan pada saat langsung kita ke acara perusahaan misalnya Kak, kan nggak mungkin Kak tamunya gitu. Justru kan kita menghibur mereka untuk bisa tertarik gitu loh Kak. Enggak, tapi waktu itu saya sempat sama kamu baru turun mobil aja udah disorakin, dikejar-kejar. Itu kayak belum bayar parkir kali. jadi lebih ke proses. Oh ternyata beda loh. Oh oke. Itu setelah kamu lewat di idol ya. Oh, oke. Menghadapi audiens sebuah acara nih. Kadang-kadang ada yang enggak, kita mesti pakai effort nih nyanyinya. Dalam arti kata gini, apa sih kepengenannya? Oh minta diajak nyanyi. Ini orang anteng banget gitu kan? Kan suka gitu ya kan? Pernah loh, saya beberapa di satu daerah ya, yang orangnya anteng gitu. Dia suka nggak sih gue nyanyi? Dia ini kan gitu ya? Iya benar. Nah itu juga perbedaan yang akhirnya membuat aku belajar. Oh oke. Oh kita harus begitu, misalnya selesai acara, Kak Helena terima kasih ya, kliennya happy. Oh ternyata, apa sih yang mereka cari? Belajar dari situ Kak. Oh oke. Misalnya, oh ternyata memang sekarang nih udah harus aku interaktif. Kita bikin rame suasananya, bikin apa suasananya. Ya mungkin salah satunya akhirnya dengan attitude juga. Attitude. Ya, Itu kita pengaruh sekali menghadapi ya. klien atau I.O. Akhirnya udah deh gue pengen penyanyi yang gampang ya. Udah Helen aja deh. Kadang mungkin ada juga penyanyi dengan apa itu namanya? riders. Riders yang panjang. Itu sih ya, yang kayak gitu-gitulah. Oh oke. Jadi Helena nggak usah deh gitu-gitu dari dulu ya. Dari dulu sih. Oh oke. Jadi emang udahlah klien dimudahkan saja. Iya. Mau foto yuk foto gitu ya, kan ada penyanyi yang nggak mau foto gitu ya. Iya gitu. Lebih ke situ sih Kak. Kita menjalin koneksinya lebih begitu. Nah zaman itu, zaman sekarang juga penyanyi kalau dari puncak gitu ya, pasti nanti ada sinetronnya, ada filmnya. Kamu gitu juga nggak sih waktu itu? Sebenarnya begitu keluar idol dulu ada ngajakin main sinetron. Tapi akunya yang nggak aku tuh tipenya gini Kak, kalau aku belum melewati misalnya gini, acting ya, aku merasa aku nggak punya bakat itu, atau aku mungkin belum nyoba. Jadi aku ragu tuh. Lanjut gak apa-apa. Oke. Jadi kaget. Untung latahnya bener. Bareng ya. Cuman doang gitu. Nah jadi tuh ngerasa yang belum mampu jangan deh, udah nyanyi aja deh gitu. Oh gitu. Kamu termasuk orang yang idealis dong ya berarti? Ya begitu kali ya Kak. Oke. Bukan nggak mau mencoba tapi takut. Aduh ntar kalau gue acting, ntar orang bilang ya maksa banget sih lo gitu. Oh gitu. Jadi lebih begitu. Nyanyi aja dulu waktu ikut audisi aja suka agak pede. Padahal gitu, kamu jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Iya ada rasa seperti itu sih Kak. Oke, gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk tidak bermain sinetron. Enggak. Padahal katanya duitnya lebih gede. Pernah sekali itu jadi ibaratnya pemeran pendukung lah ya. Oh oke. Nyerah Kak. Oh gitu. Waktunya capek ya. Jadi pada saat itu datang dari pagi ya. Oke. Baru mulai syuting jam 8 malam. Iya benar. Karena nunggu si pemeran utamanya ini selesai. Belum datang. Oh belum. Belum datang Kak. Iya benar gitu loh. Kan? Aku pernah loh di calling jam. Aduh gitu. Iya aku pernah di calling jam 6, syutingnya jam 4 subuh. Makanya akhirnya kan mikir, ya udah deh aku nyanyi aja. Sekian lagu, udah. Selesai. Duitnya jelas. Dan gitu itu ya. pun passion aku. Gitu. Oke. Jadi lebih ke situ. Iklan. Ada iklan. Waktu itu iklan apa aja? Ada iklan oval. Oh oke. Memang sebelum idol pun aku ada beberapa iklan. Oh gitu. Ada jadi BRI. idol makin banyak iklan. Iklan nggak terlalu sih ngambil ke sana. Lebih banyak nyanyinya aja. Nyanyinya ya. Oh oke. Agak kado dikit sekarang. Selama kamu menyanyi pernah nggak sih dibayar fantastis? Nilainya berapa? Tergede.
Nyanyi ya. Nyanyi. Kalau nyanyi itu paling besar Wow, itu berapa kali nyanyi? sekali. Oh, sekali nyanyi. Wah. Saya berharap ada 10 kali nyanyi. Oke, nah Gitu. kalau terkecil waktu itu. Pas udah idol. Ya, Apa sebelum nih? selama proses kamu sebagai seorang penyanyi. Penyanyi. 100.000 dipotong 10% enggak? Tega banget sih. Terus yang penting dapat nasi kotak. Tapi itu pun dijalani happy. Dan itu happy ya. Oh, 100.000 dipotong 10% sama koordinatornya. Oh gitu. Yang penting ada nasi kotaknya ya. Oke, kalau setelah idol nih kamu udah populer. Tapi ada kan istilahnya yang budget gue cuma segini, lo tolongin gue dong, lo kan temen gue gitu. Pernah nggak sih yang istilahnya akhirnya ya udah deh gue bantuin lo gitu, itu paling kecil sebenarnya berapa? Pernah sih Kak. Cuman maksudnya gini, kita lebih aku kondisinya gini, apalagi pandemi ya. Oh, pandemi. Kita di rumah aja ya. Iya, di rumah aja. Adalah yang nelpon. Jadi baru-baru kemarin nih. Jadi kan pakai green screen kan ya. Oh, oke. Punya budgetnya sekian, tapi udah sama pengiring ya, musik pengiring. Ih, mampus. Ya udah deh. Ya udah deh. Yang penting berapa? 9 hari Kak. Oh, ya udah lumayan. Tapi Tapi jangan salah loh. lebih ke itulah. Maksudnya take and give aja Take and kita. give, Oh, ya. yang penting gini, aku Berkarya. nggak iya berkarya, terus juga aku nggak nombokin kok gitu. Oh, oke. Sejauh karena kita kalau nggak berkegiatan sakit Kak. Bener. Stres di rumah ya kan. Bener. Tapi gitu. jadi pada zaman pandemi itu kita kan sempat bikin YouTube ya waktu itu. Nah, terus waktu itu 17 Agustus. Ini kisah aja. Jadi aku kan suka nge-MC di kedutaan-kedutaan gitu kan. Nah, tiba-tiba ada kedutaan Inggris telepon gue. Mas, kita punya acara nih 17-an tapi virtual gitu. Lu bikinin dong gitu. Penyanyinya si A ya gitu. Ya udah, oh oke Pak, coba ya. Aku tanya, you know what, nyanyi di rumah, dia mintanya fantastis loh, hampir 100 juta, pandemi loh. Terus aku bilang, padahal bukan terkenal-kenal amat. Terus aku bilang, Pak, dia mintanya gini, ya udah nggak usah. Kenapa gak ke aku? Oh iya ya, harusnya ya. Jadi memang sebagai penyanyi pun, dengan nama besar pun kita harus fleksibel lihat situasi ya, Beb ya. Itu salah satu cara kamu untuk bisa bertahan sampai. Ya, aku dan tim seperti itu sih. Oh gitu. Sempat keluar album nggak sih? Sempat. Jadi 2005 itu aku ngeluarin album Under Pro Sound. Oke. Waktu itu produsernya Mas Andi Rianto. Andi Rianto. Gitu. Itu 2005. Terus ada lagi 2010. Oke. Ada lagi kompilasi. Oh gitu. Terus ke sini lebih ke single sih Kak. Ke single ya. Kan udah tanpa label kan. Aku udah lama nggak denger suaranya Helena. Boleh dong nyanyi sedikit? Lagu apa? Jangan lagu yang tadi ya. Ini lagu Gen Z ya. Apa ibu-ibu? Saranya udah ibu-ibu. Suara kamu deh. Saya masih ingat gitu. Waktu idol dulu gitu. Kamu tuh nyanyi lagunya Agnes Mo. Itu aku tuh terpesona sekali. Waktu itu yang pertama tuh ya. Yang itu spektakuler yang pertama. Yang gimana salam hangat gitu ya lagunya ya. Coba dong boleh. Bukan dirimu putih, juga bukan dirimu, namun ku melihatmu tak bercahaya seperti memudar. Wah, tepuk tangan dong. Ya Allah, suaranya sebening orangnya ya. Itu suara beneran. Barusan diputar tadi. Ya Allah, itu bening banget, merdu sekali. Wajar kalau kamu masuk ke babak spektakuler waktu itu. Oke, sekarang gua agree deh. Kamu memang pertama. Aku sih yes gitu. Pertama, kamu look-nya memang komersil banget ya untuk di dunia entertainment ya. Kamu menjual diturut ke cantik. Oke gitu. Terus suaranya ternyata bening banget. Itu gimana cara merawat? Itu emang bawaan atau ada tip khusus untuk menjaga suara kamu? Sebenarnya memang udah dari sananya seperti ini sih. Oke. Ini asal tahu aja Kak. Ya. Awal spektakuler itu pada saat aku menyanyikan lagu Jerah. Oke. Nangis Kak aku.
Oh gitu. Nangis. Kenapa? Ngedenger suara Joy Tobing. Joy Tobing gila banget waktu Beneran itu Kak, ya. aku beneran. Maksudnya gini, kita dikasih waktu hanya 1,5 menit. Oke. Untuk ibarat kata gini. Menghafal lagu itu? Bukan menghafal, memberikan apa namanya, apa sih namanya itu? Impression. Orang Oke. 1,5 menit tuh orang bisa wah gitu. Oke. Sedangkan memang typically aku, cara bernyanyi aku adalah aku memang lebih nggak riff and run. Nggak gitu tipenya. Lebih yang mendayu, jiwai, lebih yang gitu. Terus ngelihat temen-temen gitu nyanyi lagu ini, aduh diapain lagu gue ya? Aduh diapain caranya gimana? Nangis aku Kak, sampai aku nanya. Jadi nangis bukan karena menjiwai lagu itu, bukan ya? Bukan, karena lagunya diapain ya gitu. Sempet, jadi gini, memang idol pertama itu kita tuh udah kayak keluarga pesertanya. Dan aku sih merasakan memang tidak ada kompetisi di dalam situ Kak, antar kita ya. Jadi lu gini deh, lu coba deh, gitu. Jadi bisa begitu. Harusnya nih sebagai kompetitor, terserah lo deh, kan dong, gitu ya Kak. Gitu. Kita kan saingan gitu ya. Gitu. Tapi kalau ini tuh lebih, malah saling coba deh, lu kayak gini. Kok gue gak nyaman ya, kok gue gak ini ya, gitu. Sampai akhirnya udah, ini flat aja, sesuai karakter kamu aja. Ya, siapa yang ngomong begitu? Ada waktu itu. Gebetan. Terus yang sekarang jadi mantan. Akhirnya terus ya udah deh, nyanyi aja deh. Apa nih yang gue bisa menjiwai lagunya? Ya udah begitu aja. Tanpa disadari ya itu jadi performance yang memukau orang. Dan gitu, ternyata justru aku melihat kamu, makanya aku dia keren banget gitu, dia bawain lagu itu gitu. Memang yang lain-lain keren, tapi aku sempat terpesona dengan kamu membawakan lagu itu karena waktu itu kan happening banget ya. Dan aku ngikutin kan. Kalau sekarang kan gue nggak ngikutin. Usia. Suka ngomong usia. Jadi memang aku gitu, ya ternyata dia oke banget. Dan ternyata benar dibuktikan di sini. Gitu. Jadi ceritanya tuh seperti itu sampai akhirnya ya udah deh, mulai percaya diri. Ya ini karakter aku. Jadi kamu tampil apa adanya dirimu. Iya. Nggak perlu ngikutin. Nggak mau memaksakan dengan misalnya sekarang belajar iya. Tapi tidak perlu merubah diri untuk menjadi seperti yang sekarang nih. Misalnya baru nih, lu bikin dong lo nyanyi, wah bebelit-belit, apa referensinya banyak gini-gini. Ya nggak harus juga gitu. Karena jadi, segmen kuping juga orang berbeda. Nggak semua orang seneng suka yang bisa ngejelimet gitu. Ya kita sampai sekarang deh anakku aja hitungannya umur 9 tahun tuh masih seneng lagu Beatles gitu. Yang gitu. Flat kan gitu. Here. Itu karena pengaruh orang tuanya sih sebetulnya, dengerin lagu itu jadi anaknya ke bawah. Enggak juga sih, jadi papanya tuh kan emang pemain bass. Dia seneng ngasih musik dari mulai di perut tuh bukan lagu klasik. Lagu-lagu yang nge-groove, R&B, soul, yang kayak gitu. Memang anaknya pun suka gitu, tapi maksudnya selera pasar kuping tuh kan kita juga berbeda Kak. Beda-beda. Ada yang seneng ya genre aja banyak. Yang kayak gini tadi itu viral kan 14 juta ya, mungkin memang aku lagi butuh nih lagu yang begini nih gitu. Jadi ya udah berkarya dengan karakter kita aja deh. I see. Jadi pada dasarnya masing-masing karakter manusia itu adalah unik. Kalau kita bisa menggali maksimal, maka kita akan menjadi punya daya tarik tersendiri. Seperti yang Helena alami waktu itu ya. Jadi kan tadi yang lain-lain, aduh bagus-bagus gitu. Ya sudahlah, gue tampil apa adanya gue. Dan ternyata malah menarik perhatian. Iya gitu. Kan kalau kita lihat misalnya gini, dari awal dulu ada Citra. Dengan unique voice-nya dia. Iya. Citra angkatan kamu ya? Bukan. Bukan. Itu yang keberapa gitu ya. Tapi kan maksudnya gini, dulu tuh kan tidak banyak suara seperti itu. Aku pasti bisa. Misalnya anak gitu ya. Tapi sekarang makin menjamur nyanyi begitu. Yang banyak juga yang bisa mengikuti. Akhirnya, ini selera ini. Akhirnya anak-anak sekarang denger ngikutin modelannya begitu. Banyak juga kita lihat sekarang penyanyi lebih kayak orang ngomong. Gitu. Jadi lebih akhirnya ya udah seleranya aja deh. Ya gitu. Kita cari orang-orang yang memang menyukai karakter kita. Ya kita nggak perlu memaksakan untuk bisa diterima dimanapun gitu ya. Yang penting berkarya Kak. Yang penting berkarya. Karya. Nah tadi kan cerita kalau apa istilahnya
kebahagiaannya ketika berada di puncak gitu waktu itu ya. Nah, kalau titik terendahnya selama kamu menjalani Proses ini nih. proses ya sampai sekarang. Pastinya yang terberat dari semua orang adalah pandemi. Pandemi. Iya. Itu Apalagi udah paling berat ya? itu udah paling berat menurut aku. Apalagi gini, pekerjaan aku dan suamiku adalah kita sama-sama di bidang musik. Musisi ya. Oke. Totally kan Stop. mati gitu. Ya. Ngapain ya sampai jual ini, jual itu, ya sempet ngalamin. Iya, sempet ngalamin itu. Karena gini, puji Tuhan nih maksudnya kita masih punya sesuatu nih, gitu. Ya udah deh, bikin ini. Sampai akhirnya aku jualan bakmi. Ya aku sempat makan kok. Jadi- Aku dikasih. Ya, aku sempat makan waktu Enak itu. kan? Iya, enak banget. Jadi gini, itu lucunya lagi momennya. Aku tuh nggak bisa masak, Kak. Oke. Gini, dalam arti kata nggak bisa masak, ada orang yang memang pinter masak. Mm-mm. Kalau aku ya masak cuma buat di rumah aja deh, Standar lah gitu ya. gitu. Untung punya suami nggak ribet gitu ya. Makan ini bisa, makan itu bisa gitu. Sampai akhirnya suamiku yang bilang, itu jual aja. Sekarang tuh kan orang karena banyak yang di rumah, pada pengen jajan. Jajan ini, jajan itu, kita bosen kan, Kak. Sampai akhirnya udah bikin aja bakmi tapi frozen. Tapi jangan yang ribet nih, supaya orang masak di rumah gampang. Otak aku cobain deh, tapi aku tuh nggak pede. Ya itu balik lagi sama kan kayak tadi main sinetron nih, karena ketidakpercayaan diri aku akhirnya entar dulu deh gitu, bikin bakmi, cobain, enak nggak? Enak. Akhirnya ya cobain dulu deh buat temen-temen deket. Oke kok, lah, pesen lagi, jadi gue jual deh, ya pesen lagi gitu sampai akhirnya itu yang membuat aku bernafas sebenarnya di pandemi. Dan aku kerjain sendiri loh. Sendiri di rumah, Sendiri. nggak ada mbak? Nggak. Karena pada saat pandemi kan mbak pulang. Oh oke. Itu paling banyak aku bikin dalam sehari ayam 35 kilo. Wow. Ya seorang Helena gitu yang jualan mie ya pasti beda antusiasnya. Biasa megang mic, kita ngebalurin ayam. Biasa di dapur rekaman, sekarang di dapur beneran nih, gitu. Oke. Jadi itu titik terendah, tapi tidak membuat aku yang, aduh gimana nih. Itu karena aku melihat banyak teman-teman aku juga yang lebih banyak yang lebih prihatin ya, gitu. Lebih prihatin bener. Gitu, bagus-bagus dengan standar masakan aku diterima sama orang gitu. Sampai sekarang tuh bakminya masih berjalan, namanya bakmi ode. Oh, bakmi ode namanya. Bakmi ode. Masih frozen. Masih frozen. Oke, buat semuanya yang pengen ya, bisa di-order ya. Jadi pokoknya semua tergantung sama owner. Oh, jadi Owner sibuk nyanyi, close. jadi gara-gara Gitu. pandemi itu jadi punya usaha sampingan. Iya. Oh, Jadi tapi tetap sampingan ya. Nyanyi yang utama ya. Utama nyanyi Hasilnya aja. lumayan. Hasilnya lumayan. Lumayan, Kak. Lumayan ya. Lumayan banget. Bahkan sampai gini. Jadi begitu Dani lepas nih ke bakmi berjalan ya. Oke. Puasa. Aku tuh kan emang orangnya seneng makan. Oke. Bikin tahu isi di rumah. Oh, oke. Enak tahu isi lu. Bikin biji salak. Oh. Enak biji salak lo gitu. Oh, oke. Sampai sekarang tuh akhirnya, Len mau dong. Gue cuma terima partai besar. Oh, Jadi memang kalau bikin akhirnya bikin sekali. Ya, ntar dulu deh. Gue capek nih gitu. Jadi memang kan fleksibel akhirnya, Kak. Ya, tapi jadi bisnis sampingan lu gitu ya. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau istilah banyak jalan menuju Roma tuh benar ya, tergantung bagaimana kita ya. Iya. Oke. Nah, selama kamu menjalani dunia panggung. Nah, panggung kan rawan tuh apalagi seorang cewek gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan selama kamu jadi idol sampai jadi sekarang gitu? Kan banyak tuh kasus-kasus apa ini itu. Sampai sekarang sih nggak ada ya. Nggak ada. Enak-enak aja. Enak-enak aja, lancar-lancar aja. Kalaupun ada misalnya klien-klien yang bos-bosnya agak-agak gitu, ya udahlah, lewatkan saja. Caranya gimana? Kan kadang nih banyak orang yang menggunakan powernya untuk menggait gitu. Misalkan nih kasus ini si bos Kalimantan gitu. Dia ngundang dia ke sini. Yaudah, gue berapa aja gue bayar. Tapi nah kayak gitu. Bagaimana cara nyikapinya? Ya, aku strike aja. Saya kan di sini nyanyi. Habis nyanyi udah
Ya udah nyanyi aja gitu. Jadi nggak nanggepin sopan pun ya memang sopan seperti biasanya aja. Jadi nggak nanggepin kali ya. Oh gitu ya, lebih dibiarkan saja gitu. Udahlah gitu. Nggak takut dia marah terus honor nggak dikeluarin gitu. Yang penting sebelum naik panggung lunas. Jadi ada kasus apa bodo amat tidak lunas gitu ya. Gitu. Jadi masalah perpangkuan ya itu bukan urusan gue gitu ya. Tahu. Oh oke. Ya. Gitu. Oke, itu tadi kamu udah cerita soal soal kesenangan kamu, kebahagiaan kamu, kesedihan kamu. Nah, sebagai seorang penyanyi, pasti punya tantangan dong, ya. Nah, kalau dibedakan nih antara penyanyi yang sekarang nih dengan penyanyi yang dulu, gitu. Tantangannya kayak apa sih? Seberat apa sih? Enakan mana? Penyanyi sekarang atau penyanyi dulu? Kalau dibilang enakan sekarang kayaknya. Kenapa? Gini, kalau penyanyi dari zaman aku aja, jangan bicara zamannya mungkin Mama Ute atau apalagi Mama Ina yang rekaman dia mesti ngulang-ngulang terus. Kalau zaman itu ya. Zaman itu kan muter tuh. Kalau sekarang bisa diedit ya. Kayak gitu. Nggak bisa nyanyi suara jadi bagus gitu. Ya itu salah satunya teknologi. Oh, teknologi. Gitu, jadi menurut lo sekarang menjadi penyanyi itu lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Media sosial banyak. Arena promosi lebih. Ya. Nggak perlu masuk label untuk menghasilkan karya. Contohnya ini barusan. Pakai video aja. Oh oke. Gitu. Bikin video sendiri pun. Bikin video sendiri pun. Nggak perlu profesional pun. Iya. Oh oke. Di mana aja bisa yang pakai gitar. Tuh viral lagunya. Oh oke. Jadi memang lebih mudah. Lebih mudah. Oh oke. Tapi memang mau diapain juga yang lama lebih everlasting akhirnya. Karena prosesnya dia melewati lebih banyak. Kalau sekarang viral dong, tampil dan selesai. Karena ada lagi yang baru. Gitu Kak. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi kalau aku pribadi sekarang harus lebih belajar. Rame di apa nih? Misalnya aplikasi tertentu. Ya mencoba mengikuti lah. Gitu. Ya udah yuk di ini apa segala macam. Kadang-kadang kita penyanyi tuh kita joget. Set gitu. Kan lagi rame kan kalau cari TikTok gitu kan. Oh iya benar. Gitu. Iya. Jadi tahu-tahu viral lagunya. Jadi kita akhirnya ya mengikuti perkembangan juga sih. Gitu, Kak. Oke. Nah, kamu kan di seorang nyanyi biasanya kalau pengen eksis gitu, pengen muncul di mana-mana, dia ambil segala jenis genre musik gitu. Oh iya. Nah, kamu termasuk orang yang kalau saya perhatikan, kamu termasuk orang yang idealis gitu dari cara kamu menyampaikan. Nah, pernah nggak sih ada tawaran-tawaran untuk menyeberang ke genre-genre lain waktu itu atau saat ini? Kalau untuk apa rekaman? Ya, rekaman. Sebenarnya kan kalau kayak aku perform gitu ya, ada yang minta dangdut. Tetap harus bawa. Jalan. Oh gitu, nyanyi dangdut juga? Nyanyi. Oh oke. Bisa cengkoknya? Ya bisa lah. Coba dong sedikit cengkok dangdut. Coba tadi lagu-lagu yang tadi, tapi pakai cengkok dangdut pengen tahu. Kita bukan diri. Putih. Iya sih. Boleh tepuk tangan dong. Oh ternyata emang serba bisa ya. Biar gak pukul terus ya. Gitu, jadi memang sebenarnya nggak idealis sih akunya tuh untuk dari genre tertentu. Oh oke. Yang penting bernyanyi. Yang penting nyanyi. Ya dan itu menghibur. Akhirnya kita memuaskan klien kan. Klien ya, yang penting cuan. Pengen lagu ini dong, misalnya jazz yang ringan bahasanya mah. Bisa juga. Swing, ini itu ya sejauh kita mampu ya udah. Coba dong lagu tadi di jazzin sedikit. Ada ya? Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Kita bukan dirimu. Jadi beda lagu yang tadi yang punya lagu. Keren gitu. Keren. Jadi maksudnya apa aja sih? Oh oke. Jadi berarti kamu memang benar-benar seorang penyanyi sejati ya, yang bisa membawakan segala macam jenis genre gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dibilang begitu. Tapi kalau untuk rekaman tetap pop, di jalur pop ya? Tetap pop kan. Oh, nggak tertarik untuk ke jalur, padahal kamu nyanyi dangdut tadi cengkoknya bagus banget. Antar siapa tahu diajak ya. Kalau ada tawaran mau? Mau. Oh gitu, oke. Katanya nyanyi dangdut duitnya lebih banyak loh. Katanya, bener nggak sih? Boleh dibilang
daerah loh, Kak. Ya, katanya mainnya sampai keliling-keliling ke ujung-ujung. Justru yang makin dalam itu duitnya makin banyak. Ya, itu. Beneran loh. Kalau boleh tahu, selama kamu berkarir sebagai penyanyi, pasti udah keliling Indonesia dong ya? Ya. Daerah paling jauh kamu sempat kemana? Paling jauh mana ya? Papua? Papua belum. Ambon. Mana lagi? Merauke. Belum ya? Sampai situ aja. Sampai di Ambon ya. Ambon udah jauh loh. Lumayan lah. Lumayan. Coba jalan kaki dari sini ke Ambon. Bukan lagi lelah. Jauh banget. Nah, ada nggak sih yang apa hal yang membuat kamu insecure dalam menjalani karir kamu saat ini? Sempat ada fase yang mikirnya gini, masih bisa nggak ya gue ya? Oke. Di tengah-tengah persaingan musik yang sekarang gitu. Iya, dengan usia-usia yang jauh lebih muda bermunculan. Lagu-lagu yang baru-baru, yang genrenya bahasanya kalau mungkin kata orang dulu, ini lagi nyanyi dia gitu, mulut nggak dibuka, ya kan ada yang begitu. Sedangkan kalau dulu kita belajar teknik artikulasi ya, kalau sekarang ngegremeng bahasanya gitu. Tapi ya itulah apa ya namanya ya, apa tuh namanya? Jadi memang lebih banyak hal-hal baru bermunculan. Jadi selera baru bermunculan. Sempat yang itu yang membuat kamu nggak pede awal. Itu. Cuman tapi sekarang ya udahlah. Ya udahlah jalani aja. Nyatanya gue survive sampai sekarang gitu ya. Gitu. Oke. Nah, apa sih yang menjadi kelemahan kamu sehingga membuat kamu tuh nggak pede gitu jadi seorang penyanyi? Kan pasti semua orang punya kelemahan kan? Nah, kemarin itu memang gini, aku udah divonis tuh hyperthyroid. Apa itu? Penyakit kelenjar. Hormon. Hormon. Oke. Jadi itu bermula 2017. Pada saat itu emang aku lagi roadshow, Kak. Oke. Aduh kok jantung gue berdebar ya gitu. Terus kayak kena kora-kora. Kayak hilang satu ketuk gitu. Kalau lagi nyanyi atau hari-hari? Kalau lagi biasa. Oke. Sampai akhirnya cek apa segala macam, apa kecapean ya? Kita muter terus nih gitu. Nah, baru ketahuan 2019. Jadi pas aku lagi open just tip di Bangkok. Kamu open just tip juga. Apa aja pokoknya, Kak. Apa aja tuh? Lagi gini nih. Kok leher gua bengkak ya? Gitu. Jadi ini sebenarnya ini udah lagi terapi. Ini kalau dilihat sampai sekarang ini masih. Jadi di tengah-tengah aku tuh kayak butterfly gitu, Kak. Itu namanya Graves' disease. Jadi dia hyperthyroid yang memang tidak bisa sembuh. Dalam arti kata bisa di-maintain aja. Jadi nggak bisa dioperasi, nggak bisa diapain gitu. Gitu. Jadi penyebabnya apa itu? Genetik ada. Genetik. Pikiran ada. Dan sekarang sudah mulai ternyata penyakit ini di usia remaja. Dari usia remaja. Banyak anak remaja stres sekarang. Ternyata. Mau perempuan, mau laki-laki. Gitu. Nah, itu pun yang membuat aku nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Karena heart rate aku lagi tidur aja 115. Gitu. Jadi aku jalan. Ya itu. Gimana mau nyanyi? Itu yang membuat kamu. Iya, jadi lebih, aduh, masa karir gue segini doang sih? Itu 2019 kamu ngalamin kayak gitu. 2019. Terus kan pandemi pula. Pandemi. Gitu. Makin lagi ya di rumah doang nih. Tapi ternyata kamu bisa melewati itu. Dan sampai sekarang kamu masih menyanyi dengan alhamdulillah, puji syukur ya, puji Tuhan banget ya. Luar biasa. Helena. Panjang ya. Saya punya pertanyaan. Kamu harus menjawab, tapi tanpa, artinya spontan. Nggak boleh waktu lama. Ya. Siap ya? Nyanyi lagu dangdut atau lagu hip hop? Dangdut. Lagu viral tanpa royalti atau lagu bagus tapi biasa aja? Bagus. Live tanpa persiapan atau acara dibatalin di menit terakhir?
Live tanpa persiapan. Oke. Udah siap lah ya. Punya lagu sendiri tak dikenal, tapi nggak dikenal, atau nyanyiin lagu orang tapi viral? Viral deh sekarang mah. Cuan dateng ya. Duet bareng Gen Z atau duet bareng milenial? Gen Z dong. Gen Z ya, mau pengen ya? Ayo aja kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan. Mending lupa lirik waktu di panggung atau lupa nada saat di atas panggung? Lirik aja, Kak. Oke, salah di panggung besar atau gagal waktu rekaman live? Hah? Rekaman aja deh. Bisa diulang ya? Oke, yang pertama, nyanyi lagu dangdut atau lagu hip hop? Pilih lagu dangdut. Karena tadi udah bilang ya, lebih sering nyanyi dangdut iya, ya. Mungkin dangdut itu kan udah familiar ya di kuping aku. Iya, oh gitu. Jadi emang kalau dari kecil tuh aku punya mbak. Kerjaan aku di kamar mbak. Oh, oke. Dengerin lagu dangdut. Oh gitu. Jadi udah familiar gitu. Apalagi pada saat aku ikut backing vokal audiensi, itu lagi zamannya Mbak Inul. Semua keluar tuh. Jadi kamu backing vokalnya untuk Inul waktu itu. Iya, jadi maksudnya makanya pada saat aku mengikuti Idol, orang bilang mau nyanyi lagu ini dong. Ya tahu. Tahu karena kan aku pernah nge-backingin gitu. Vokal semua penyanyi hampir waktu itu gitu. Ya karena di TV waktu itu kan setiap hari waktu itu ya. Oh jadi di kepalamu nih semua lagu Mbak Inul, Uut, Dewi Persik, Nita Thalia ya zaman itu ya gitu. Oh oke, jadi dangdut itu makanan kamu sehari-hari waktu itu walaupun kamu tidak menyanyi lagu dangdut ya. Karena kamu backing vokal di band itu. Oh oke. Lagu viral tanpa royalti atau lagu bagus tapi biasa aja. Tadi kamu bilang lagu bagus. Lagu bagus. Kenapa? Kan sekarang lagu yang viral langsung duitnya banyak. Kenapa kamu lebih memilih lagu bagus tapi tidak viral-viral amat? Gak tahu ya, lebih enak kali ngerasainnya ya. Idealisnya muncul ya Bu, sebagai seorang penyanyi ya. Kayaknya kalau nyanyi lagu bagus tuh bisa ya. Jadi kamu nggak mungkin ya nyanyi Darderdor itu nggak mungkin ya. Bisa aja. Bisa aja, tapi kalau bisa lebih memilih lagu yang bagus, dibawakan dengan penjiwaan. Nggak anti kok aku. Nggak anti, oh, oke. Hafal kok. Waktuku kayak gitu. Ini bentaran lagi kalau waktu yang dipanjangin keluar semua nih. Oh, keluar. Live tanpa persiapan atau acara dibatalin di menit terakhir? Tadi jawabnya live tanpa persiapan. Dia udah siap mental kok dari kecil ya. Paham betul. Punya lagu sendiri tapi gak dikenal atau nyanyiin lagu orang tapi viral? Nyanyiin lagu orang dong ya tadi. Karena sekarang juga lebih banyak kan recycle ya. Iya. Gitu. Kalau dulu, wah ini lagunya dia nih, udah paten gitu. Kalau sekarang enggak ya. Yang versi ini bagus loh. Iya. Yang versi ini jadi bagus loh. Jadi pilihannya udah ada tapi mereka udah tahu lagunya gitu loh Kak. Oke, benar ya. Duet bareng Gen Z atau duet bareng milenial? Kalau milenial udah sering. Udah sering. 20 tahun berkarya ya Bu ya. Teman-teman sendiri jadi harapannya duet sama Gen Z ya. Tapi lagunya kayak begini aman. Coba ntar dengerin lagi. Oke, mending lupa lirik waktu di panggung atau lupa nada saat di atas panggung? Lupa lirik aja deh. Lupa lirik tadi ya jawab. Dan itu benar-benar kejadian nggak? Sering ya? Pernah sering ya? Sering enggak, tapi pernah iya. Gimana itu kisahnya? Jadi gini, capek ya. Kalau faktor capek itu kadang-kadang kan blank. Iya Kak. Oke. Kayak ngumpul nih. Ini kayak skip sebentar gitu. Dan ya. lagu apa? LOVE ya. Oh gitu. Lagu yang semua orang apal itu. Iya kan, dan tiap hari kita nyanyi lagu itu. Iya. L is all the way you look at me. Dan itu aku ngarang Kak. Gimana nada? Apa aja aku sebut. Oh gitu. Dan itu udah ngeklik aja. Ayo Bapak nyanyi. Itu udah senjatanya langsung lempar ke penonton. Padahal sebetulnya lupa. Lupa, benar-benar kadang-kadang nih itu apalagi itu lagu pertama. Oh oke. Apa ya? Belum panas ceritanya ya. Sampai, tapi kan sering kita nyanyiin Kak. Iya benar. Itu tuh kadang-kadang yang begitu mendingan lupa lirik deh, kita masih bisa ngarang ya. Masih bisa improve ya. Nah, kalau fals-fals kan ya. Gitu. Daripada di cancel last minute, aduh jangan deh, kita udah prepare gitu ya. Iya betul. Salah di panggung besar atau gagal waktu rekaman live? Tadi bilangnya rekaman live aja lah ya. Jadi aku punya pengalaman. Di album aku 2005 itu ada lagunya Mas Baby. Oke, Baby Romeo. Susah banget lagunya. Oh gitu. Susah. Sampai aku nangis. Saking susahnya dan harus menjiwai. Oh oke.
Dan lagu itu aja yang diulang 2 kali. Oh gitu. 2 kali di hari berikutnya. Di hari rekaman lain. itu. Iya. Jadi karena kamu kurang bagus membawakan lagu itu. Aku nggak puas aja. Oh gitu. Jadi minta diulang. Oh gitu. Lagu itu. Jadi ya kalau bisa rekaman kan masih bisa diulang. Masih bisa diulang ya. Jadi lebih baik rekaman daripada salah di panggung besar. Salah panggung besar langsung off. Nah, berarti dari pembicaraan kita tadi bahwa kita simpulkan nih bahwa segala sesuatu perjalanan itu tidak selalu mulus. Ya, iya. Tapi apapun perjalanannya, kita akan sampai di momen yang kita mau, gitu ya. Jangan Bener ya? menyerah. Jangan pernah menyerah, gitu. Oke, seberat apapun. Oke. Ada pesan-pesan atau mungkin kata bijak yang ingin disampaikan Helena ke Sobat Mantap? Berkarya. Apapun bentuk karyanya, sejauh memang kita menghasilkan karya itu dari hati, pasti akan ada peminatnya. Oke. Jadilah dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Karena kita punya ciri. Ya, masing-masing manusia adalah yang unik. Benar, kebetulan saya sering ngikutin, saya dulu suka banget sama Anggun C. Sasmi. Oh iya. Anggun C. Sasmi pernah bilang, saya ke luar negeri itu menjadi diri saya. Karena saya tahu saya adalah unik. Katanya gitu. Ya Madonna, biarlah dia jadi Madonna. Iya. Gitu. Ya saya. Dan akhirnya dia sukses ya. Sampai sekarang ya. Just be yourself. Ternyata be yourself itu luar biasa. Oke, Helena. Kayaknya waktu kita jadi kita akhiri dulu di sini. Anyway, thank you banget loh ya. Perjalanan yang luar biasa jauh. Kemudian hujan, banjir, tapi tetap sampai di sini. Dan terjang. Ya, tapi pantang menyerah ya. Tapi janji ya, kalau Karere minta Helena datang lagi, mau ya? Sip. Sebenarnya ya. Oke, buat teman-teman yang mau mie ayam Mami Ode frozen, ya hubungi langsung Helena. Langsung dibuat dari tangan saya. Oke, darling, thank you very much ya. Sukses untuk karir kamu ke depan, untuk keluarga kamu juga ya. Dan sekali lagi terima kasih. Oke, Sobat Si Mantap, sampai jumpa dan bye-bye.